bahas kebijakan fiskal yang part kedua, yakni tentang instrumen kebijakan fiskal, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan macam-macam kebijakan fiskal. Saya review sedikit bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Kita review lagi mundur lagi ke belakang. Inflasi ciri-cirinya apa? Ketika jumlah uang yang beredar sangat banyak dan harga-harga umum naik secara terus-menerus. Bagaimana kebijakan fiskal mengatasi inflasi dan deflasi akan kita bahas pada hari ini dengan instrumen yang ada di kebijakan fiskal. Nah, ini tujuan kebijakan fiskal adalah materi di kebijakan fiskal part pertama. Ya, tapi saya sedikit nge-review karena kemarin itu saya sendiri ya, saya kurang menjelaskan gitu ya. Nah, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. Jadi bukan hanya kebijakan moneter yang dipaksakan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, tapi juga kebijakan fiskal. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Nah, nanti ada beberapa instrumen ataupun alat kebijakan fiskal melalui itu dapat meningkatkan laju investasi. Ketika investasi sudah meningkat, maka akan muncul penanaman modal. Jika penanaman modal sudah banyak, maka akan muncul usaha-usaha baru ataupun usaha yang sudah lama dapat berkembang. Apabila usaha sudah mulai berkembang, maka akan dapat membuka kesempatan kerja yang baru atau lapangan pekerjaan. Bila lapangan pekerjaan sudah terbuka, maka pengangguran akan menurun, tingkat pengangguran akan menurun, pendapatan masyarakat akan naik. Jadi itu korelasinya. Yang kedua, mendorong investasi optimal secara sosial. Sama nih, ya. Jadi nanti melalui program-program dan bantuan-bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah ke masyarakat melalui kebijakan fiskalnya diharapkan dapat mendorong investasi-investasi untuk UMKM, ya, untuk masyarakat menengah ke bawah, bisa melalui subsidi ataupun program-program pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja atau membuka lapangan pekerjaan. Korelasinya itu, apabila investasi sudah laju investasi sudah meningkat, maka lapangan pekerjaan akan terbuka karena usaha kan sudah mulai banyak yang kebuka gitu ya. Nanti pasti mereka merekrut pegawai. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kalau kita bicara internasional, maka apa kegiatan internasional kita? Iya, ekspor dan impor. Jadi di dalam ekspor dan impor itu ada namanya bea masuk atau bea keluar. Atau melalui kebijakan fiskalnya nanti ada pajak ya. Kita bisa menaikkan pajak barang-barang impor. Bila pajak dinaikkan, maka harga barang-barang impor akan naik. Kalau harga barang impor naik, maka akan dapat melindungi barang-barang di dalam negeri. Yang kelima, menanggulangi inflasi, ya. Bisa dengan cara nanti ada ekspansif ataupun kontraktif melalui instrumennya pajak dan penerimaan pengeluaran negara. Yang keenam, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Jadi nanti ada namanya melalui pajak ini nanti akan dikumpulkan pajak dari daerah dikumpulkan ke pusat, habis itu nanti ada distribusi pendapatan ke daerah-daerah untuk melakukan otonomi daerah dan pembangunan di daerahnya. Itu dia. Oke. Nah, itu tujuan kebijakan fiskal. Maka apa instrumennya? Instrumen itu alat, anak-anakku. Alat. Instrumen itu alat. Maka apa alat dari kebijakan fiskal? Sekarang kita udah tuntas ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Berarti kalau kita bicara keuangan negara, ada dua kan kalau keuangan.
Ada uang masuk, ada uang keluar. Maka instrumen atau alat kebijakan fiskal apa? Pemasukan negara dan pengeluaran negara. Pemasukan negara bisa dari pajak. Jadi sebenarnya inti dari kalau bagian pemasukan negara itu di pajaknya. Dengan cara menaikkan tarif pajak ataupun menurunkan tarif pajak untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Ya, pajak adalah sumber pemasukan negara yang paling besar. Karena sifat pajak itu memaksa wajib kepada seluruh warga negara Indonesia, sifatnya wajib tanpa orang yang bayar pajak itu tanpa harus menerima imbalan langsung gitu. Ya. Selanjutnya ada distribusi, ada laba BUMN, ada pendapatan asli daerah dan lain-lain. Jadi banyak pemasukan negara. Ya misalnya BUMN itu kayak kalau di bank itu bank BNI ya kan, itu keuntungannya dimasukkan ke kas negara. Nah, yang kedua, kita bicara keuangan negara bukan hanya pemasukan tapi pengeluaran. Melalui pengeluaran negara, kita dapat mengatasi pengangguran, kita dapat mengatasi inflasi, kita dapat mengatasi deflasi. Pengeluaran negara bisa berupa ada gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, kan pembangunan. Kalau kita mau membangun, kita harus mengeluarkan uang untuk beli, paling tidak untuk beli bahan-bahannya lah, sederhananya seperti itu. Beli bahan-bahan bangunannya, ya kan? Ada subsidi bantuan pemerintah kepada masyarakat ataupun bantuan sosial. Jika kamu pernah melihat, misalnya mendengar ada kegiatan-kegiatan dari pemerintahan, biasanya di akhir-akhir tahun nih, di akhir-akhir tahun November, Desember ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah. Program-program pemerintah, pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan, pelatihan-pelatihan untuk pemuda, itu banyak. Ya, digunakan untuk apa program-program pelatihan itu? Untuk pembangunan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk kualitas SDM Indonesia. Jadi banyak pengeluaran negara. Oke. Jadi nanti melalui pengeluaran negara itu bisa mengatasi inflasi dan deflasi. Ada dua ya instrumennya. Nah, pokok-pokok kebijakan fiskal. Keuangan negara disusun dalam sebuah APBN, anggaran pemasukan belanja negara. Ya. Adapun kebijakan fiskal itu dalam APBN diarahkan untuk, ada 4 dia. Arah kebijakan fiskal dalam APBN. Diarahkan untuk apa? Ya, di dalam anggaran itu, di dalam sebuah draft anggaran, ya ada anggaran masuknya. Kalau anggaran itu gini, kan pemasukan dan pengeluaran. Dari mana aja kita masuk? Dana-dana yang akan masuk, dianggarkan. Kemana aja dana akan keluar, dianggarkan. Oke. Yang pertama, diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif. Ya, pengeluaran gaji pegawai yang tadi ya, diarahkan ke sana. Gaji pegawai, kegiatan-kegiatan program sosial, program-program peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, untuk membuka lapangan pekerjaan, itu ke sana. Yang efektif gimana? Kenapa harus dianggarkan? Supaya tidak terjadi pemborosan ataupun terjadinya korupsi. Itu efektif. Yang kedua, diarahkan dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Yang saya katakan tadi, bukan hanya kebijakan moneter yang dipaksa. Kamu harus mendapat menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan, tapi juga kebijakan fiskal. Dari kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat menstabilkan ekonomi, ya. Nanti dari pajaknya dinaikkan tarifnya, diturunkan tarifnya, stabil itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan pertumbuhan ekonomi atau penaikan produk domestik bruto atau penaikan pendapatan per kapitanya masyarakat.
Yang ketiga, untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan. Apa aja kemarin masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi? Iya, ada pengangguran, ada sumber daya masyarakat yang kurang memadai, ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak yang kurang canggih. Ada apa lagi? Eh pengangguran ya kan? Pendidikan banyak ya. Jadi diharapkan melalui kebijakan fiskal ada program-program nanti dapat mengatasi masalah-masalah dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Yang keempat, untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan ekonomi daerah. Nah, jadi salah satu instrumennya tadi kan ada pajak. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia kebijakan fiskal di daerah ada kan pajak daerah soalnya. Jadi nanti pajak-pajak daerah itu yang dikumpulkan di daerah atau hasil-hasil di daerah itu dikumpulkan ke pusat, setelah itu didistribusikan ke pendapatan dari pusat, ya kan? Produk nasional brutonya, pendapatan nasional itu kan dari daerah ke pusat. Habis dari pusat akan didistribusikan ke seluruh ke seluruh daerah-daerah, sehingga apa katanya, kegiatan ekonomi daerah terlaksana dengan baik. Nah, jadi kan kalau di daerah sudah didistribusikan, berarti nanti akan ada dana daerah untuk kegiatan pembangunan, ada uangnya, ada pengelolaan keuangan, itu fiskal, ada pengelolaan keuangan gitu ya. Itu dia diarahkan untuk itu. Bagaimana strateginya? Oke, ada 8 ya. Ini dibaca aja teori ya. Strateginya adalah untuk meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal. Jadi konsolidasi itu kesamaan arah dari pusat ke daerah. Oke. 2. Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Diusahakan strateginya itu agar tercapai ini ya kan, agar tercapai arahnya itu diusahakan di dalam APBN itu utang kita dikitkan, beban utang kita dikitkan. Ya, pembiayaan kita rancang seefisien mungkin, tidak boros dan tidak ada korupsi. Itu tadi ya, efisien. Dan menjaga kredibilitas dari pasar modal. Yang ketiga, menurunkan defisit anggaran terhadap produk domestik bruto dan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Artinya apa? Kita menurunkan pengeluaran negara dan menaikkan penerimaan negara. Jadi usahakan di APBN itu lebih besar nanti dari mana saja sumber negara, pendapatan negara, penerimaan negara, baik itu pajak maupun bukan pajak penerimaan negara bukan pajak seperti distribusi hasil daerah, laba BUMN ya. Itu. Yang keempat, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Itu tadi saya katakan, ada Menteri Keuangan, paling enggak sudah dianggarkan agar tidak boros duit yang ada dan agar tidak terjadi kesempatan untuk melakukan korupsi, adanya dikendalikan ya belanja-belanja negara. Yang kelima, melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, kepabeanan dan cukai. Ini nanti biasanya anak-anak STAN gitu ya. Yang keenam, mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. Yang ketujuh, mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah. Nih, alokasi anggaran ke daerah berarti ada dari pusat ke daerah. Itu namanya distribusi pendapatan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kan strateginya. Strategi untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan fiskal.
Yang kedelapan, mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah. Ya, ini ada strategi-strategi kebijakan fiskal dalam APBN. Oke. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah implementasi kebijakan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah lebih banyak. Dinaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Atau kebijakan ini disebut dengan kebijakan anggaran defisit, yaitu pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan. Kenapa di kebijakan itu? Untuk mengatasi deflasi. Deflasi itu kan keadaan ekonomi negara melemah. Oke ya, melemah seperti sekarang ini deflasi. Pendapatan masyarakat nggak ada, tingkat PHK tinggi, ya. Ketika deflasi seperti ini, maka pemerintah akan banyak melakukan pengeluaran negara. Contohnya kayak bantuan-bantuan sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lagi, untuk meningkatkan roda ekonomi lagi, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Gitu. Seperti saat ini banyak sekali program-program, banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Artinya lebih banyak pengeluaran kan pada momen deflasi saat ini. Iya, banyak pengeluaran pemerintah. Jadi misalnya untuk mengatasi deflasi itu dilakukanlah pelatihan-pelatihan, pelatihan skill, ataupun dibuat program-program sosial, bantuan untuk subsidi UMKM supaya bergerak lagi usahanya gitu. Nah, tapi dengan menurunkan penerimaan. Apa penerimaan yang tadi? Pajak, ya kan? Penerimaan terbesar kan pajak, jadi menurunkan tarif pajak. Kenapa diturunkan tarif pajak? Karena pada saat deflasi, daya beli masyarakat rendah tidak akan mampu membayar tarif pajak yang mahal. Diturunkan. Nah, gitu ya. Paham? Yang kedua, kontraktif. Implementasi kebijakan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Kebalikannya, ketika kontraktif, penerimaannya lebih banyak daripada pengeluaran. Atau ini kebijakan surplus. Lebih besar dirancang ya, APBN itu dirancang. Ya kan dirancang, kita kan menganggarkan gitu. Dirancang, dianggarkan, jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Ini dirancang ketika negara mengalami inflasi atau kebijakan untuk mengatasi inflasi. Inflasi itu harga-harga tinggi, jumlah uang yang beredar banyak, ya kan? Jumlah uang yang beredar yang banyak, cara menarik jumlah uang yang beredar yang banyak agar kembali lagi ke negara adalah dengan meningkatkan pajak. Itu tadi, meningkatkan penerimaan pajak. Tarifnya dinaikkan. Menaikkan tarif pajak untuk mengatasi inflasi, untuk mengatasi jumlah uang yang beredar. Gitu. Ya, jika jumlah uang yang beredar sudah sudah menurun, maka harga-harga tadi yang tinggi akan kembali turun juga. Itu mengatasi inflasi. Paham ya? Dengan menurunkan pengeluaran. Ya, ini kan kalau inflasi, ketika ada inflasi itu kan sebenarnya ekonomi sebenarnya stabil lah. Maksudnya nggak terlalu tinggi lah. Artinya daya beli masyarakat cukup baik gitu. Jadi ya pengeluaran pemerintah diturunkan. Tidak ada program-program untuk bantuan sosial. Tapi bagaimana kegiatannya itu malah untuk supaya menarik uang jumlah uang yang beredar yang banyak ke masyarakat kembali lagi ke negara. Jadi ada dua, ekspansif, ya, kebijakan ekspansif untuk mengatasi deflasi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak.
Yang kedua, kebijakan kontraktif untuk mengatasi inflasi dengan cara menaikkan tarif pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah. Namun, berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran pemerintah, ada 4 kebijakan anggaran. Ya, ada kebijakan anggaran seimbang, yaitu ketika kita anggarkan jumlah uang yang sumber pemasukan sama dengan sumber pengeluaran. Kalau kebijakan yang defisit, sumber pengeluaran lebih besar daripada sumber pemasukan. Untuk mengatasi anggaran defisit ini biasanya pemerintah melakukan pinjaman ataupun mencetak uang baru. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Berarti dinamis itu tidak tetap atau disesuaikan dengan keadaan, yaitu terus menambah pengeluaran dan pemasukan sesuai kondisi ekonomi. Oke? Ini untuk materi kebijakan fiskal part kedua. Materi terakhir kita di semester ini. Sampai ketemu di ujian semester lah ya. Demikian, assalamualaikum, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.